itu CMS? Sistem Manajemen Konten atau yang biasa disingkat CMS adalah sebuah software yang diaktifkan di browser yang memungkinkan usernya untuk memuat, mengelola, dan memodifikasi website beserta kontennya tanpa harus menguasai bahasa pemrograman terlebih dulu. Jenis-jenis CMS. 1. CMS untuk personal web, digunakan untuk membuat website atau laman pribadi. Contoh, Joomla, Mambu, WordPress. 2. CMS untuk online shop, digunakan untuk membuka sebuah website yang menjual produk atau jasa. Contoh, PrestaShop, Magneto, Drupal, dan lain-lain. 3. CMS untuk membuat forum, digunakan untuk menciptakan sebuah forum. Contoh, PHP BB, vBulletin, dan lain-lain. Kelebihan menggunakan CMS yaitu 1. Menghemat waktu, 2. Menghemat biaya, 3. Mudah digunakan, 4. Tampilan, 5. Pemisahan konten yang mudah, dan 6. Penambahan fungsi. Kekurangan menggunakan CMS yaitu 1. Keterbatasan fitur, 2. Kemiripan website, dan 3. Masalah keamanan. Fitur dalam CMS. Ada beberapa fitur dan kemampuan yang wajib dimiliki konten manajemen sistem, yaitu 1. Manajemen konten. Digunakan untuk membuat dan mengedit atau mengatur konten pada situs web seperti menambahkan gambar dan video atau men-setup keseluruhan desain dan tampilan situs. 2. Presentasi. Presentasi digunakan untuk mengakses website dari berbagai perangkat. Hal ini membuat optimalisasi tampilan website di berbagai perangkat sangatlah penting. Dengan CMS, pengguna hanya perlu membuat konten satu kali dan membiarkan CMS yang menyesuaikan tampilannya secara otomatis di berbagai perangkat. 3. Integrasi memungkinkan penggunanya untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan platform di dalam satu tempat. Yang keempat adalah commerce. Digunakan untuk urusan commerce atau perdagangan. CMS bisa menghubungkan konten marketing milikmu dengan sistem perdagangan digital. 5. Personalisasi. Mampu menargetkan konten yang relevan kepada pengunjung website berdasarkan lokasi, minat, kepribadian, umur, dan juga interaksi terhadap brand yang telah digunakan sebelumnya. 6. Analisis. Pengguna tidak hanya dapat mempublikasikan konten, tapi juga dapat mengetahui respons yang diberikan pengunjung website berdasarkan laporan data analisis. Dan yang ketujuh, tata kelola. Ketika pengguna selesai membuat konten, penting untuk mengelola di mana letak konten tersebut untuk dapat dirubah di kemudian hari. Hal ini juga termasuk siapa saja yang dapat mengubah, menyetujui, mempublikasikan, atau menghapus konten tersebut. Contoh CMS. Contoh CMS yang gratis atau open source penggunaannya antara lain WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi open source yang digunakan sebagai blog engine. WordPress dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Tidak hanya sebagai aplikasi open source, WordPress juga digunakan sebagai CMS dan saat ini menjadi salah satu CMS yang paling banyak digunakan di dunia. WordPress pertama kali dikembangkan pada tahun 2003, dibuat oleh Matt Mullenweg dan Mike Little dengan bantuan komunitas-komunitas open source yang ada di seluruh dunia. WordPress perlahan menjadi CMS yang sangat populer digunakan. Apa itu CMS WordPress? CMS WordPress merupakan perangkat lunak yang mempunyai fasilitas untuk pengelolaan konten situs web. CMS WordPress mengizinkan pengguna untuk melakukan pengelolaan ke seluruh file, dokumen, serta desain dan tampilan konten. WordPress bagi CMS bisa dipasangkan pada hosting yang dimiliki pengguna dan menggunakan domain sendiri. CMS WordPress pada hosting sendiri lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Fitur WordPress. Ada banyak fitur yang disediakan WordPress, antara lain 1. Pengelolaan artikel. Pada fitur ini, pengguna bisa mengelola apa saja yang berhubungan dengan artikel seperti menuliskan, menghapus, dan membuat tag pada masing-masing postingan. Yang kedua, users. Pengguna bisa menambahkan tim pada fitur ini, disesuaikan dengan tugas dan peran masing-masing dalam pengelolaan situs web. Bisa sebagai admin, penulis, editor, dan lainnya. Pada fitur ini, pengguna juga mempunyai akses untuk merubah password dan mengatur keamanan. Yang ketiga, menu page. Jika pada halaman situs web, biasanya pengguna bisa melihat menu yang berjejer dengan menu home. Pada fitur page, pengguna bisa menambahkan halaman lain yang mirip dengan page home. Secara umum, fitur post dan page hampir sama.
Keunggulan WordPress. WordPress memiliki banyak keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bisnis, antara lain open source, yang berarti WordPress bisa digunakan tanpa membayar. Yang kedua, template dan desain yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, adanya kemudahan untuk melakukan impor dari situs lainnya. Yang keempat, banyak plugin tambahan dan template yang bisa diunduh dan digunakan secara gratis. Yang kelima, mempunyai fitur multi kategori dalam satu artikel. Yang keenam, yaitu fasilitas trackback dan pingback. Yang ketujuh, terdapat fasilitas format teks yang mirip dengan program pengolahan kata. Media, seluruh konten gambar dan video bisa dilihat dan dikelola menggunakan fitur ini. Pengelolaan komentar, pengguna bisa mengatur komentar apa saja yang diperbolehkan berada pada artikel miliknya, menyaring dan menghapus komentar yang tidak diperlukan. Pengguna juga bisa membalas semua komentar yang masuk melalui fitur ini. Pengelolaan tema, ingin mengganti dan menyesuaikan tampilan pada situs web? Gunakan fitur ini untuk melakukannya. Ada banyak pilihannya, seperti melakukan custom tema live dan mengatur tema langsung ke sumber kodenya. Yang terakhir adalah plugin. Di antara fitur lain yang paling menarik adalah plugin. Pengguna bisa menambahkan fitur-fitur lain sesuai dengan kebutuhan seperti SEO, custom page, SSL, dan lain-lain sebagainya melalui fitur plugin. WordPress juga mempunyai komunitas yang siap membantu pengguna jika terjadi masalah melalui forum, mailing list, dan IRC chat. Contoh lain yaitu Joomla dan Drupal.